Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuki materi tentang model quark. Ya, kita ketahui bahwa F4W itu ternyata memberikan sebuah fenomena yang begitu menarik, bahwa dengan susun model F4W seperti ini, kemudian dengan mengingat partikel-partikel yang sudah ditemukan pada posisi-posisi yang seperti ini, terus ada satu partikel yang belum ditemukan tapi sudah diramalkan oleh metode F4W ini, maka ketika partikel itu ditemukan itu sebagai partikel omega minus, maka ya tidak ada lagi keraguan terhadap F4W. Dan selanjutnya 10 tahun kemudian, setiap penemuan hadron-hadron baru itu ditempatkan pada satu dari F4W super multiplet. Nah, tapi tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa hadron-hadron itu bisa menempati pattern seperti itu atau berbentuk pola seperti itu. Seperti ketika mirip dengan tabel periodik Mendeleev yang menyusun tabel periodiknya sedemikian rupa, yang penjelasan teoritisnya itu baru muncul setelah mekanika kuantum dan prinsip larangan Pauli ditemukan. Baru penjelasan tentang bagaimana susunan tabel periodik itu seperti itu adanya itu dapat dimengerti. Begitu juga dengan F4W, baru kemudian pada tahun 1964 Gell-Mann dan Weeks secara independen, secara terpisah mengusulkan berdasarkan kenyataan bentuk susunan dari F4W itu, susunan partikel-partikel yang tercantum dalam F4W, maka Gell-Mann dan Schwarz secara terpisah mengusulkan bahwa hadron itu harusnya bukan suatu struktur mendasar, tapi bisa disusun lagi, bisa dibangun oleh beberapa struktur yang lebih dasar lagi, yang oleh Gell-Mann disebut sebagai quark. Dan quark itu awalnya memiliki 3 tipe, yaitu atau flavor atau rasa, kita membentuk segitiga F4W sebagai berikut, di mana di setiap titik segitiga ini di sini itu ada quark S dengan S yang sama dengan -1 dan muatannya -1/3. Kemudian di sini ada quark U dengan muatan Q2/3 dan S yang sama dengan 0, dan quark D itu muatannya 0 dan Q-nya -1/3. Nah, jadi ada 3 quark, yaitu U, D, dan S. U itu berasal dari kata up, sementara dengan muatannya adalah 2/3 positif, sementara dan strengthness-nya atau keasingannya adalah 0, sementara D itu berasal dari kata down dengan muatan quarknya -1/3 dan S yang sama dengan 0 juga, dan S lagi yang secara aslinya disebut sebagai berasal dari kata Z-Waves, tapi kemudian lebih dikenal dengan sebutan strange. Itu adalah quark yang membawa muatan -1/3 dan S-1. Jadi up itu yang muatan positif, strengthness-nya 0, kemudian down D, quark D muatannya negatif, strengthness-nya 0, dan kemudian sideway atau strange itu quark S yang muatannya -1/3 dan S-nya -1. Untuk masing-masing quark itu ada anti-quark dengan muatan dan strengthness yang berlawanan. Jadi
Anti-quark U itu muatannya min 2/3, S-nya 0. Anti-quark D muatannya 1/3, S-nya 0 juga. Dan anti-quark S muatannya 1/3 dan S-nya sama dengan 1. Kembali bandingkan dengan ini, S di sini muatannya min 1 dan straightness-nya min 1, sama-sama min 1/3 dan min 1, Q-nya min 1/3, S-nya min 1, itu S, sementara anti-quark S itu plus 1 dan Q-nya 1/3, sama-sama positif. Nah, sebaliknya kalau kita ingat U, S-nya 0, muatannya muatannya 2/3 untuk quark U, dan anti quark U S-nya tetap 0 tapi muatannya min 2/3, berlawanan. Dan terdapat dua aturan komposisi bahwa pertama, setiap baryon itu disusun dari 3 quark dan setiap antibaryon disusun dari 3 anti-quark. Yang kedua, setiap meson disusun dari 1 quark dan 1 anti-quark. Kita lihat, maka kita dapatkan dari hadron yang kita miliki. Nah, yang baryonnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 10 dengan omega minus. Dengan ini, maka baryon memiliki 10 anggota yang disusun sebagai decuplet dan meson itu 8 oktet. Kita lihat di sini yang baryon ada UUU kuat UUU, itu Q-nya totalnya 2, S-nya 0, itu delta plus plus. UUD Q-nya 1, S-nya 0, delta plus, dan seterusnya. Yang terakhir SSS, kuat SSS, Q-nya min 1, S-nya min 3, itu omega minus. Ini baryon decuplet, ada 10. Kemudian untuk meson itu ada 8, itu 2, 3, 4. Nah, tapi ternyata kalau kita perhatikan ada yang terakhir, meson terakhir yang belum ditemukan. Karena meson itu kombinasi dari quark dan diquark, yang eksis baru oktet ya. Dan ada 9, harusnya meson itu no-net, ada 9 partikel meson. Ya, berdasarkan susunan quark dan anti-quarknya. Jadi U anti U, U anti D, D anti U, D anti D, U anti S, D anti S, S anti U, S anti D, dan S anti S. Nah, baik ini U anti U itu sama-sama 0 muatan dan S-nya, Q dan S-nya. Nah, di sini adalah P0. Kemudian satu lagi D anti D itu juga sama-sama 0, yaitu menjadi eta 0, eta. Nah, ini S anti S juga sama-sama 0, itu apa? Itu yang saya itu belum ditemukan. Oke. Nah, di sini sebutkan untuk yang baryon itu decupletnya diakhiri dengan adanya omega negatif. Sementara untuk meson kembali yang baru ditemukan adalah 8 meson, maka disebut sebagai oktet. Nah, sekarang dengan model quark itu dimungkinkan ditemukan partikel lain, ya kan? Jadi yang partikel lain yang berasal dari quark S dan anti quark S. Partikel apakah itu? Saat itu belum ditemukan. Jadi terdapat 9 kombinasi dari meson, tapi hanya ada 8 partikel dalam formulasi meson oktet. Model quark menunjukkan bahwa adanya
meson ketiga yang muatannya Q-nya sama dengan 0 dan S-nya sama dengan 0 atau strengthness-nya sama dengan 0 sebagai tambahan dari meson P0 dan eta. Dan ternyata partikel ketiga tersebut ditemukan secara eksperimen dan dinyatakan sebagai eta aksen. Dalam Eckford-UW, eta aksen diklasifikasikan sebagai singlet. Sebuah keadaan singlet dalam mekanika kuantum merujuk pada suatu sistem yang berisi partikel-partikel yang semuanya berpasangan. Itu keadaan singlet. Jadi merujuk pada suatu sistem yang berisi partikel-partikel yang semuanya berpasangan. Efeknya momentum total 0, begitu juga bilangan quantum spin sama dengan 0, sehingga hasilnya hanya ada satu garis spektral dari sebuah keadaan singlet. Nah, dengan kehadiran eta aksen, maka meson itu membentuk meson nonet, tidak lagi meson oktet. Nah, secara aktual U bar, D bar, dan SS bar itu semuanya memiliki muatan Q sama dengan 0 dan strengthness S sama dengan 0. Dan tidak ada cara untuk membedakannya. Kita tidak tahu yang mana yang P sama P0, mana eta dan mana eta aksen. P tidak masalah, yang penting terdapat 3 meson dengan Q sama dengan S sama dengan 0. Nah, anti-meson secara otomatis tentu memiliki super multiplet yang sama dengan meson. Jadi UD bar adalah antipartikel dari D, U bar, dan seterusnya. Terakhir, terdapat suatu keberatan teoritis untuk model quark, yaitu bahwa model ini terlihat melanggar larangan Pauli, bahwa tiada elektron yang menempati keadaan kuantum yang sama. Artinya, tidak ada dua elektron yang keadaan kuantum semuanya sama. Harus ada salah satu yang berbeda. Larangan Pauli kemudian direalisasikan untuk semua partikel berspin setengah bulat. Secara khusus, prinsip larangan Pauli harus berlaku juga pada quark yang nantinya dapat dilihat memiliki spin setengah. Sekarang delta plus plus terdiri dari 3 quark U identik pada keadaan sama. Demikian juga dengan delta minus dan omega minus. Hal ini tentu melanggar larangan Pauli. Tahun 1964, O.W. Greenberg mengusulkan ide untuk mengatasi dilema ini, bahwa quark tidak hanya memiliki 3 rasa atau plafon, U, D, dan S, tapi juga membawa 3 warna, red, green, dan blue. Hal ini membuat baryon delta plus plus yang memiliki flavor yang sama U, tetapi tidak membawa warna yang sama RGB. Jadi walaupun U-nya sama, tapi masing-masing U itu berbeda warna. Dengan ide ini, maka prinsip larangan Pauli tidak lagi dilanggar. Karena ada keadaan yang membedakan dari ketiga quark U itu. Warna dalam model quark tentu tidak berhubungan dengan pengertian kita yang biasa tentang warna yang kita kenal. Merah, biru, dan hijau di sini hanya untuk melabelkan sifat tambahan selain muatan dan strengthness yang dapat dimiliki oleh
quote. Sebuah quote merah membawa 1 warna merah, 0 warna biru, dan 0 warna hijau. Sebuah quote merah ini membawa 1 warna merah, 0 warna biru, dan 0 warna hijau. Antipartikelnya membawa -1 warna merah, 0 warna biru, dan 0 warna hijau. Kita dapat juga melabelkan ini warnanya dengan X-ness, Y-ness, dan Z-ness. Di alam, semua partikel tidak berwarna. Dalam artian, jumlah total warna adalah 0. Atau semua warna hadir dengan jumlah yang sama. Hal ini menjelaskan kenapa tidak ada partikel dengan 2 quote atau 4 quote dan sebagainya. Ataupun kenapa tidak ada partikel dengan 1 quote tunggal. Yang ada adalah kombinasi antara quote dengan anti-quote-nya. Jadi kombinasi yang mungkin dari quote kita yang menghasilkan warna totalnya sama dengan 0 adalah quote dengan anti-quote untuk meson dan 3 quote untuk baryon, kemudian 3 anti-quote untuk anti-baryon. Dengan demikian, seperti kita lihat tadi, tidak ada quote yang eksis secara individu. Revolusi November dan akibatnya. Pada tahun 1974, ditemukan partikel yang begitu berbeda dan hampir secara total tidak terprediksi sebelumnya, yaitu partikel psi meson. Partikel psi meson yang dilaporkan bersama oleh C.C. oleh grup C.C. dari Brookhaven dan grup Barton-Richter dari SLAC. C.C. mengusulkan nama partikel itu adalah partikel J, sementara Richter memanggilnya dengan partikel psi. Nah, partikel J atau psi ini bersifat netral secara listrik atau secara elektrik dan mempunyai massa yang sangat besar. Jadi massa yang sangat berat yang membentuk meson yang berat secara ekstrim, lebih dari 3 kali berat sebuah proton. Dan yang membuat partikel yang sangat berbeda lagi adalah sifat tidak biasa dari partikel ini dalam bentuk waktu hidupnya. Jadi partikel psi ini mampu hidup sampai 10⁻⁻20 detik sebelum meluruh. Sementara hadron yang lain itu sekitar rentangnya sekitar 10⁻⁻23 detik. Jadi partikel psi ini 1000 kali lebih panjang hidupnya dari hadron-hadron yang lain. Penemuan partikel ini menimbulkan banyak perdebatan, tapi hasilnya dimenangkan oleh model quote dengan memunculkan quote yang baru yang disebut sebagai charm atau quote C. Sehingga partikel psi kita diungkapkan dalam model quote dengan C anti-C. Kombinasi dari C dengan anti-C. Nah, setelah itu selanjutnya ditemukan banyak partikel lain yang menghasilkan ide prediksi adanya quote lain. Itu quote kelima, itu B atau beauty atau biasa juga sebagai bottom. Dan quote keenam yaitu T atau top.
Selanjutnya kita membahas tentang intermediate vector boson. Dalam teori asli Fermi tentang peluruhan beta, Fermi menjelaskan proses peluruhan itu sebagai interaksi kontak. Itu interaksi yang hanya melibatkan satu titik. Karena itu tidak membutuhkan partikel mediasi. Nah, dengan demikian gaya lemah yang merupakan gaya yang bertanggung jawab terhadap terjadinya peluruhan beta itu secara ekstrim memiliki rentang yang sangat pendek yang sesuai dengan hasil eksperimen. Sehingga model Fermi dapat diterima dan menghasilkan aproksimasi yang sangat baik pada energi rendah. Jadi pada fisika partikel energi rendah. Tetapi model Fermi ini tidak dapat diterima pada fisika partikel energi tinggi karena telah diketahui bahwa interaksi partikelnya melibatkan adanya pertukaran partikel-partikel mediasi. Nah, mediator yang dikenal untuk peluruhan beta ini pada energi tinggi, jadi mediator yang bekerja pada peluruhan beta pada energi tinggi disebut sebagai intermediate vector boson. Ide dari vector boson ini muncul dari teori elektroweak yang diusulkan oleh Glashow, Winbard, dan Salam, atau dikenal dengan teori GWS, yang berhasil memproduksi secara baik massa partikel vector boson yang terkait dengan peluruhan beta. Pada teori ini terdapat 3 intermediate vector boson, 2 di antara mereka bermuatan, dikenal dengan partikel W plus minus, dan 1 bersifat netral sebagai partikel Z. Massa dari partikel dihitung berdasarkan teori diprediksi MW 82 plus minus 2 GeV per C kuadrat, sementara MZ sama dengan 92 plus minus GeV per C kuadrat. Pada akhir tahun 1970-an, Einstein memulai konstruksi penumbuk proton-antiproton dengan spesialisasi untuk menghasilkan partikel-partikel berat yang ekstrim. Dan mereka melaporkan berhasil mengukur massa partikel W pada tahun 1983, dan 5 bulan kemudian berhasil pula mengukur massa partikel Z. Nah, ternyata hasil pengukuran mereka itu dekat dengan prediksi teori dari Salam dan kawan-kawan. Sebagai catatan, fusi dari 2 vektor boson menghasilkan partikel Higgs boson yang merupakan partikel boson skalar, yaitu yang spinnya sama dengan 0. Ini fusi 2 vektor boson menghasilkan Higgs boson. Skalar boson adalah boson dengan spin 0, sementara vektor boson adalah boson dengan spin 1. Fermion adalah partikel-partikel elementer spin setengah dan memenuhi statistik Fermi-Dirac. Boson adalah partikel interaksi pembawa pesan atau gaya, spinnya bulat, statistiknya adalah Bose-Einstein. Contoh vektor boson adalah foton, boson W dan Z, dan gluon. Quark adalah vektor meson, spin sama dengan 1. Serupa untuk quark,
itu terdapat 6 flavor atau rasa untuk quartz yang diklasifikasi dengan muatan chart, strengthness S, charm C, beauty B, dan truth atau T. Kemudian ada upness dan downness. Sehingga kita dapatkan 36 quartz dengan 3 generasi, yaitu generasi pertama quartz D dan quartz U, masing-masing dengan muatan min 1/3 untuk D, 2/3 untuk U, generasi kedua S dan C, dan generasi ketiga B dan T. Totalnya 36. Nah, terakhir setiap interaksi memiliki mediatornya. Foton untuk elektromagnetik, W dan Z untuk gaya lemah, dan graviton untuk gravitasi. Tapi bagaimana dengan gaya kuat? Nah, Yukawa awalnya mengusulkan mediator untuk gaya kuat adalah pion. Tetapi dengan ditemukannya meson berat, gambaran sederhana tidak lagi dapat dipertahankan. Interaksi yang melibatkan proton dan neutron dapat terjadi melalui pertukaran rho meson, eta meson, kaon, dan pi meson. Model quartz selanjutnya mengalami revisi yang radikal, bahwa jika proton, neutron, dan meson merupakan struktur yang kompleks, tidak lagi struktur yang sederhana, dia merupakan struktur komposit, maka tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa interaksi yang terjadi yang melibatkan proton, neutron, dan meson merupakan interaksi yang sederhana. Untuk mempelajari gaya kuat pada level yang fundamental, kita akhirnya harus sampai pada interaksi antara quartz secara individual. Partikel apa yang dipertukarkan antara dua quartz dalam proses gaya kuat? Nah, mediator ini disebut sebagai gluon. Dan dalam model standar, mereka ada 8. Gluon sendiri membawa warna, sehingga sebagaimana quartz, seharusnya gluon tidak eksis sebagai partikel yang terisolasi atau partikel-partikel tunggal. Jadi mereka tidak bisa hadir dalam bentuk partikel tunggal. Nah, dengan mediator yang dimiliki, yang totalnya ada 12, tapi tidak termasuk graviton, karena gravitasi tidak masuk dalam model standar. Sehingga total dari partikel-partikel dalam model standar adalah 60. Tapi kemudian bahwa fusi dari partikel W dan Z pada teori GWS itu minimal menghasilkan 1 partikel Higgs, maka total dari model standar itu minimal mengandung 61 partikel. Kini model standar, model yang memuat 3 tipe partikel, itu partikel-partikel dasar, 12 lepton, dan 36 quartz, dan 12 mediator. Terakhir pada teori GWS, Glashow, Weinberg, dan Salam, minimal ada 1 partikel Higgs. Jadi model standar minimal ada 61 partikel dasar. Jadi bisa kita simpulkan bahwa model standar dengan melibatkan partikel Higgs itu menjadi 4 tipe partikel, yaitu lepton, quartz, dan vektor boson,
atau dikenal juga dengan istilah gauge boson, kemudian scalar boson, partikel Higgs. Nah, quark dan lepton ini itu termasuk keluarga fermion, partikel elementer yang membentuk materi. Kemudian boson, baik vektor boson maupun skalar boson, itu termasuk keluarga dari boson yang merupakan partikel interaksi yang bertugas sebagai mediator bagi fermion ini. Total partikel ini adalah 61.